Jadi sepanjang perjalanan itu mamanya Tina ini heran guys, kok nggak nyampe-nyampe, padahal ini jam sudah kayak hampir setengah 5, jam 4.15 lah. Kita taruh jam 4.15. Kok ini nggak keluar-keluar dari hutan? Mereka semua yang ada di dalam mobil pun heran. Iya ya, kok nggak keluar-keluar ya? Perasaan muter-muter di sini aja. Pas keluar dari kawasan hutan itu, mereka heran kok warga di desa ini udah rame banget kayak mau berangkat ke pasar gitu. Ada yang sudah nyapu depan rumah, ada yang pakai sepeda ontel gitu, bawa keranjang-keranjang buah gitu guys, kayak mau ke pasar lah. Terus mamanya Tina ini ngelihat jam, tiba-tiba jam ini sudah jam 7 pagi guys. Halo pribadi, balik lagi dengan aku di Kita Mading. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mata kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini dan kemana-mana biar tak ketinggalan kisah-kisah horor. Jangan lupa di subscribe. Masih di Kita Mading. Cerita horor kali ini bercerita tentang salah satu keluarga yang tersesat di hutan belantara. Yang dimana ceritanya itu mereka satu keluarga ini mau berkunjung ke rumah abang dari mamanya, bisa dibilang uak. Dan mereka ini mau berkunjung ke rumah keluarganya itu atau ke rumah uaknya yang berada di kota Lampung. Mungkin karena mereka ini pendatang, atau mungkin karena mereka ini udah lama nggak pulang ke kandang, asik. Pulang ke rumahnya gitu yang ada di Lampung. Jadi mereka ini karena udah lama nggak pulang ke sana, dan di sepanjang perjalanan mau ke sana itu guys, mereka ini diganggu-ganggu gitu sama penunggu hutan itu guys. Padahal mereka ini nggak lama lagi nyampe, tapi sampai pagi mereka masih muter-muter aja di hutan itu guys. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Seperti biasa dulu, sebelum aku lanjut ke ceritanya, kalian itu harus siapkan dulu cemilan-cemilan, kopi, rokok, atau segala macamnya, biar kalian itu nggak panik dan nggak kelaparan gitu pas mendengar cerita horor yang aku berikan ini. Dan jika sudah siap semua bahan-bahannya, kita intro dulu. Oke, jadi kita mulai di tahun 2011. Dan sebut saja nama dia ini Tina. Jadi waktu itu Tina sama keluarga besarnya mau berangkat atau mau pergi ke Lampung. Karena mereka ini ada acara keluarga di Lampung itu guys, di sana. Katanya anak dari uaknya mau ada acara pernikahan gitu. Jadi Tina dan keluarganya ini berangkat ke sana menggunakan mobil pribadinya. Kalau soal merek mobil, aku nggak tahu. Dan sepanjang perjalanan itu dari sana ke sana nggak ada kendala apapun, hingga mereka ini sudah nyampe lah di kayak mana perbatasan Lampung gitu, udah mau masuk di kawasan Lampung, Bandar Lampung lah intinya. Kira-kira ada 5 jaman lagi mereka itu mau nyampe ke sana. Pas sudah masuk di daerah kawasan Bandar Lampung, tiba-tiba mobil mereka yang tumpangi itu mogok guys. Ya untungnya aja mogoknya itu pas banget dekat dengan bengkel, kebetulan mungkin. Iya, mau nggak mau ya servis dulu. Mana mungkin mogok dibawa ke sana, mana mau hidup mobilnya. Servis mobilnya makan waktu yang ya lumayan lama. Jadi mereka itu tiba di kawasan Bandar Lampung itu jam 7. Terus servis mobilnya jam 9. Mobilnya itu mogok jam 9 malam. Selesai servis adalah jam 11 malaman. Ya 9, 10, 11. 3 jaman waktu yang terbuang karena mobilnya mogok. 11.30 mereka tancap gas lagi ke rumah uaknya, karena paginya acaranya itu udah mau dimulai. Jadi mereka ini sepanjang perjalanan udah nggak sabar banget pengen nyampe ke rumah uaknya itu, karena udah kecapean banget guys dari Bogor ke Lampung. Sekitar hampir jam 2 malam mereka ini udah nyampe di kawasan hutan-hutan, bisa disebut dengan perkebunan karet gitu. Soalnya rumah uaknya ini kalau mau ke sana ngelewatin hutan-hutan karet gitu guys. Ya pasti jalannya nggak mungkin diaspal, jalannya pasti tanah biasa gitu. Jadi keluarga Tina ini orangnya gimana ya, asli Lampung. Yang asli Lampung itu mamanya Tina sama kakak dari mamanya Tina. Jadi mama Tina ini anak ketiga. Cuman udah 10 tahun mereka ini nggak balik-balik ke sana guys. Dan baru kali ini mereka balik ke sana karena dipaksa sama uaknya tuh suruh datang, karena anak dari uaknya itu mau nikah. Sekitaran jam 3:30 pagi, mereka udah hampir mau keluar dari kawasan hutan itu, dan kayaknya bentar lagi mau nyampe. Ya cukup lumayan jauh juga. Jadi sepanjang perjalanan itu mamanya Tina ini heran guys, kok nggak nyampe-nyampe, padahal ini jam sudah kayak hampir setengah 5, jam 4.15 lah. Kita taruh jam 4.15. Kok ini nggak keluar-keluar dari hutan? Mereka semua yang ada di dalam mobil pun heran. Iya ya, kok nggak keluar-keluar ya? Perasaan muter-muter di sini aja, kata si bibi dari mamanya si Tina ini. Ya jadi jatuhnya
kakaknya dari Mama Tina. Perasaan udah 3 kali ngelewatin gapura ini, kata si Tina gitu. Jadi di dekat gapura itu ada jalur 3 gitu guys, bercabang kayak huruf Y gitu. Jadi si Tina ini inisiatif bilang ke papanya suruh belok ke kanan, jalur yang ke kanan itu. Kan dia hurufnya kayak huruf Y. Terus papanya bilang, terakhir tadi papa lewat sini, lewat jalur yang ke kanan itu. Kalau kita lewat jalur ke kanan itu, udah keempat kalinya kita ngelewatin. Tapi sama aja nggak keluar-keluar, kata papanya gitu. Yaudah, jadi si papanya ini ngikutin arahan dari si Tina, ya lewat jalur kanan itu, yang ke kanan gitu nah guys. Masih itu kan jalurnya Y kayak gini. Lurus ke sini, jadi papanya ini lewat sini. Gitulah pokoknya. Dan sementara jam pun udah menunjukkan hampir jam 5. Kira-kira 15 menit lagi jam 5 lah. Itu jam berapa kira-kira guys? 4 seperempat, 4 kurang, 5 kurang lah tahu ya. Jadi sepanjang perjalanan melewati jalur itu sambil nyetir, bapaknya ini baca-baca sholawat Nabi gitu. Dan akhirnya mereka pun keluar dari kawasan hutan itu guys. Pas keluar dari kawasan hutan itu, mereka heran kok warga di desa ini udah rame banget, kayak mau berangkat ke pasar gitu. Ada yang sudah nyapu depan rumah, ada yang pakai sepeda ontel gitu, bawa keranjang-keranjang buah gitu guys, kayak mau ke pasar lah. Terus Mama Tina ini ngelihat jam, tiba-tiba jamnya sudah jam 7 pagi guys. Kaget Mama Tina ini sambil ngucap, yang bener aja ini sudah jam 7 pagi. Terus si Tina bilang, iya Ma, perasaan tadi kita pas keluar hutan tadi masih jam 5 kurang ya. Kita aja belum pada sholat subuh kan, kata Tina bilang ke semua orang yang ada dalam mobil itu. Terus papanya coba nenangin mereka semua yang ada di mobil. Udah kata papanya, mungkin karena kita tadi muter-muter di hutan. Tuh bentar lagi kita nyampe, kata papanya gitu. Jam 7:30 mereka pun nyampe di rumah Uwa dan disambut sama keluarga Uwa guys. Uwa pun bilang, kok meleset? Ini udah jam berapa? Kok nyampenya 7:30 pagi? Kata Uwa bilang ke mereka semua. Acara mulai jam 9 loh, kata si Uwa. Gak istirahatlah kalian ini, kata si Uwa kayak gitu. Yaudah masuklah dulu. Ngopi-ngopi, ngeteh, ada yang mau mandilah, kata si Uwa guys. Jadi mereka semua masuk ke rumah Uwa, bersih-bersih dan siap-siap untuk jemput mempelai wanitanya. Jadi anak Uwa ini cowok, yang mau nikah tuh anak pertamanya. Jadi pas mau jemput mempelai wanita itu guys, mamanya Tina ini ceritalah sama Uwa, abang dari mamanya Tina ini. Kebetulan mereka sama Uwa satu mobil. Jadi Mama Tina ini ceritalah kenapa kami semua nggak nyampe-nyampe ke rumah Uwa. Kita semua muter-muter di hutan karet itu. Adalah 5 kali muter-muter di situ, kata Mama Tina. Pas keluar dari hutan itu, dilihat jam tangan tuh masih jam 5 kurang. Pas keluar dari hutan itu, Mama Tina kaget, kata Mama Tina bilang ke Uwa. Sudah jam 7 pagi. Kami semua kaget, kok bisa kayak gitu ya, kata Mama Tina. Dan Uwa yang mendengar cerita dari Mama Tina ini malah ketawa ngakak. Terus si Uwa bilang kayak gini, padahal kamu orang asli sini, kok bisa ya kamu ini dibuat nyasar. Makanya kata Uwa kayak gitu guys, kalau lebaran itu pulang. Ini enggak udah 10 tahun, nggak pernah pulang-pulang ke sini. Baru sekarang kalian pulang, kata si Uwa kayak gitu. Oh iya, kata Mama Tina, baru ingat aku, kata Mama. Baru ingat kalau ada mitosnya, siapa yang orang asli sini, kalau 10 tahun nggak pulang-pulang, bakalan diganggu sama penunggu hutan karet itu. Dan semenjak kejadian itu guys, tiap setahun sekali, tepatnya di hari raya Idul Fitri, keluarga Tina pun mudik dan balik ke rumah itu guys. Sekian ceritanya dan bye-bye.